Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Aula SMK Negeri 1 Bendara dalam rangka pemaparan tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Teddy Pradita sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Haji Tamiang. Selamat berkaitan salam tidak jemu dan tidak bosannya kita sajikan kemampuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMK Negeri 1 Bendara, Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir pada hari ini, yang teristimewa pada Bapak Teddy Pradita yang akan memaparkan tentang bagaimana sih kegiatan atau sikap budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan alangkah baiknya sama-sama kita mengucapkan basmalah, semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu untuk kegiatannya kita langsung ke Bapak Teddy Pradita untuk memaparkan tentang kegiatan atau budaya positif yang ada di sekolah. Kepada Bapak Teddy Pradita kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bendara, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bendara, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Bendara. Pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 akan mencoba mengaplikasikan dalam artian menularkan ilmu yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pelatihan guru penggerak. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi di sini nanti saya akan mencoba menularkan ilmu yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pelatihan yang mudah-mudahan nanti dapat berguna di SMK Negeri 1 Bendara. Untuk memulai diskusi saya atau pemaparan saya hari ini, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu, apakah Anda setuju? Ya, maksudnya ini apakah Bapak Ibu nantinya ini setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu itu sesuai tidak? Sesuai ya. Memang untuk hukuman itu hampir rata ya Bapak Ibu. Semua itu diterapkan untuk membimbing ataupun membina anak kita ketika terjadinya kesalahan pada mereka. Nanti setelah saya mempresentasikan itu nanti baru terbuka apakah hukuman itu perlu kita terapkan untuk merubah sikap dari anak kita nantinya ketika mereka ada kesalahan yang mereka perbuat. Oke, selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ini udah hampir rata, hampir umum ya Bapak Ibu ya. Ini kita menggunakan penerapan seperti ini ya. Nah, itu menurut Bapak Ibu itu setuju tidak kita menggunakan sistem seperti itu? Setuju ya Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Ya, memang 3 poin ini merupakan bentuk pembinaan buat anak kita. Ya, itu sudah secara umum ya Bapak Ibu ya kita gunakan. Nah, apabila mereka ada kesalahan, yang pertama kita berikan hukuman, udah tuh ada penugasan, ya kan? Itu poin kedua. Dan yang ketiga itu ada kita beri apresiasi. Ya, nah mungkin 3 item ini yang lumrah ataupun umum yang kita gunakan pada saat memberi hukuman kepada anak kita. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan mencoba ya
merubah paradigma Bapak Ibu semuanya yang tadinya menjawab setuju, setuju, dan setuju. Nah, di sini saya meminta kepada Bapak Ibu coba menggenggam ataupun mengepal tangan Bapak Ibu semuanya. Coba mengepal tangan Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu itu, di tangan Bapak Ibu itu ada sebuah rahasia ataupun benda yang sangat berharga buat Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa Ibu berikan ataupun tidak bisa Ibu kasih tahu ke teman sebelah ataupun ke orang lain. Nah, itu nanti bagaimana nanti caranya ya, baik itu teman sebelah untuk bisa merayu Ibu supaya bisa terbuka tangan. Nah, nanti saya jelaskan apa maksudnya. Nah, ini saya coba minta salah satu dari Bapak. Nah, coba ini Bapak Fatih sebagai yang merayu Bapak Rival ya. Nah, bagaimana Bapak Fatih tekniknya merayu Bapak Rival supaya bisa melepaskan ataupun memberitahu apa isi yang ada di tangan Bapak Rival. Saya silakan Pak Fatih. Baik, tolong coba Bapak Rival untuk membuka telapak tangannya. Ya, saya tidak bisa memberitahu juga karena ini rahasia saya. Udah apa-apa, nanti kita makan-makan di kantin, saya track dulu. Tolong Bapak buka tangannya. Nggak bisa Pak, ini karena rahasia saya. Tolong Bapak coba sekali lagi, saya tawarkan. Bapak mau pesan makan apa aja, nggak apa-apa. Ini kan saya ingin tahu apa rahasia Bapak di tangan Bapak. Nggak bisa Pak, karena belum ada yang tahu rahasia saya satu pun Pak. Baik Bapak, ya sudah nggak apa-apa. Baik, terima kasih buat Bapak Fatih dan Bapak Rival. Kita beri aplaus sama-sama untuk Pak Rival. Baik, ini sedikit contoh ya. Maaf, sedikit contoh kebiasaan saya ngajar di kelas, jadi terbawa panggilnya. Maaf ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini contoh kecil ya, contoh kecil bagaimana teknik kita sebagai guru. Ya, teknik kita sebagai guru untuk bisa mengenal anak didik kita. Terkadang kita langsung mengejas ya, ketika kita melihat anak itu salah langsung kita jas. Ya, contoh kecilnya, misalnya anak kita terlambat, itu pasti dari kita sebagai guru itu langsung mengejas, ya kan? Langsung mengejas bahwa anak kita ini bangunnya telat, malamnya sering main game, ya kan? Nah, tanpa kalau misalnya kita harus tahu dulu sebenarnya. Nah, jangan langsung mengejas. Nah, ini teknik bagaimana tadi Pak Fatih sama Pak Rival ya. Nah, itu contoh kecilnya. Pak Fatih itu sebagai guru dan Pak Rival itu adalah seorang murid. Kadang murid itu paling susah untuk bisa nge-share ataupun memberitahukan terbuka kepada gurunya. Ya, nah itulah teknik. Nah, nanti mudah-mudahan ya setelah saya nanti memaparkan ya presentasi ini yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pelatihan guru penggerak, mudah-mudahan kita semua ya bisa membiasakan budaya positif yang ada di sekolah kita, yang nantinya dapat berguna ya pastinya untuk anak didik kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya salah satu tadi ini adalah perubahan paradigma teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana paradigma kita, pola pikir kita, tadi sudah saya sampaikan juga ya, kita jangan selalu mengejas ataupun langsung memberi hukuman ya. Nah, kamu ini salah ya, kamu ini kok seperti ini, tanpa kita bertanya lebih dahulu. Nah, itu tekniknya juga tadi ya. Yang contoh kecilnya tadi ilustrasinya bagaimana kita merayu teman kita ya untuk bisa memberitahukan apa isi dalam kepala itu ya. Nah, cara pelan-pelan ya, kita ibaratkan kita juga bisa seperti teman. Jangan kita harus menempatkan diri kita itu sebagai guru saja ya. Ya, bagaimana? Terkadang kalau sesama teman kan kalau kita bisa curhat kan, bisa terbuka kan. Nah, itu juga nanti di sini akan saya jelaskan ya. Nah, oke, dan selanjutnya itu posisi kontrol tadi itu adalah ilustrasi atau ilusi guru mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi
positif efektif dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, fungsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi contohnya ada memaksa kan? Ya. Nah, poin yang memaksa juga tadi ada, penguatan positif juga ada tadi kan? Ayolah Pak, buka apa isi di dalamnya. Nanti Bapak mau apa? Nanti saya traktir. Itu tekniknya kan? Tapi Pak Rival juga belum mau membukanya karena belum tersentuh hatinya. Nah, di sinilah kita belajar bagaimana kita bisa masuk, ya, masuk ke dalam jiwa anak kita, ya. Jadi kita harus bagaimana menempatkan diri kita bukan hanya seorang guru saja. Karena kalau misalnya kita selalu menempatkan seorang guru, ya, itu poin ke terakhir tadi, ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena pasti kita kalau yang dipaksakan itu pasti karena kita tidak mau kan? Nah, betul Bapak Ibu? Nah, pasti kalau dipaksakan itu kita paling susah. Tapi kalau memang itu merasa kita dibutuhkan, kita ngerasa diayomi, ya kan? Mungkin tadi tekniknya seperti itu, mungkin Pak Arifal mau membukanya kan? Ayo Pak Arifal, ada apa Pak Arifal di situ? Mungkin saya bisa membantu kalau memang di situ ada permasalahan, kan gitu kan? Tapi kalau hanya makan, mungkin Pak Arifal juga sering banyak duitnya, kan gitu kan? Nah, tetapi bagaimana tekniknya itu supaya teknik kita itu bisa merayu, ya kan? Nah, teman kita ataupun anak didik kita nanti itu terbuka. Jadi kita tahu permasalahan anak kita itu sebenarnya seperti apa, ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, next PowerPoint. Oke, di sini dari yang penjelasan saya tadi itu ada perubahan paradigma, ya Bapak Ibu ya. Paradigma, stimulus, respon, teori, kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi kan Bapak Ibu sudah lihat dari ilustrasinya kan? Siapa yang sebenarnya memiliki kontrol? Diri sendiri, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya pada saat tadi kejadian itu adalah anak murid, berarti yang kontrol itu siapa? Ya, anak muridnya kan? Karena diri sendiri. Nah, makanya di sini ada namanya ada stimulus. Bagaimana kita merangsang anak kita? Maksud merangsang ini bukan merangsang yang lain ya, merespon ya kan? Nah, stimulus ya, respon kita ya, ataupun respon daripada anak didik kita setelah kita melakukan stimulus ya, ataupun rangsangan, sehingga dia bergerak untuk bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang sudah dia hadapi selama ini, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, stimulus respon itu contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tapi kalau sebenarnya kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu untuk stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin itu ya untuk perubahan paradigma. Ini lanjut. Oke. Salah satu budaya positif yang ada di sekolah ya, itu adalah pasti adalah disiplin. Itu kuncinya, nah ya. Sebut lagi saya ya, disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin itu adalah salah satu budaya positif yang memang harus pertama kali harus kita terapkan di sekolah kita ya. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa pengertian disiplin itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan apa itu disiplin? Mungkin Bapak. Disiplin itu ya kan, yang artinya kita harus belajar mandiri, seperti jangan telat, pakaian rapi dan sebagainya. Terus, ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu disiplin? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu disiplin? Pajar. Ayo, apa itu disiplin Pak? Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Oke, bagus ya untuk penjelasan dari Bapak. Beri aplaus untuk kita semua.
aja udah dijelaskan juga sedikit aja di paparannya, ya disiplin, ya mungkin tadi sudah dikasih contoh sama Bapak Sukma ya. Nah, pada Bapak Sukma disiplin itu Pak, contohnya misalnya tepat waktu. Nah, ya menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di sekolah, itu namanya disiplin. Ya, kita mematuhi segala aturan yang ada di sekolah, itu namanya salah satu disiplin. Oke, disiplin itu ya maknanya ya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan? Dilakukan orang untuk orang lain, namanya kan disiplin, ya kan? Itu kan aturan kan dibuat orang, ya untuk diterapkan oleh orang lain juga, itu kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, lanjut. Oke, untuk nilai-nilai kebijakan universal, ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebijakan universal. Dan nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu udah nilai-nilai universal yang harus kita terapkan, ya, yang harus didapatkan oleh anak didik kita. Di mana profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Yang pertama, anak lagi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, itu memang yang harus kita terapkan kepada anak didik kita semuanya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, balik lagi tadi ke disiplin. Nah, itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu motivasi karena pengaruh dan hal yang lain. Tapi kalau motivasi internal itu bisa kita rangkumkan bahwa motivasi itu karena kebutuhan kita sendiri. Ya. Nah, contohnya kalau motivasi eksternal, saya mau disiplin, ya tepat waktu masuk kerja, ya kan, supaya nanti dilihat oleh kepala sekolah, ya kan, dilihat oleh guru-guru yang lain, ya kan, supaya nanti saya bla 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 bla. Nah, itu kan tidak bagus kalau menurut saya. Begitu juga Bapak Ibu kan? Ya, ketika nanti motivasi itu tidak ada, ya motivasi eksternal itu supaya nanti dia kepengen, nanti aku mau tepat waktu nanti supaya kepala sekolah nanti, ya nanti nilai pangkat aku mudah, gitu Bapak Ibu kan, ngasih nilai buat. Pada saat waktu itu tidak terjadi, dalam artian yang motivasi itu tidak dikasih, tidak dilaksanakan kan? Tapi kalau motivasi internal ini karena diri kita, aku mau tepat waktu, ya kan? Karena diri aku sendiri, ya. Karena aku melihat ada anak didik, ya, ada anak didik kita, ya, di sana. Kalau misalnya kita tidak tepat waktu, terpotong waktu mereka untuk belajar. Dan kalau misalnya nanti saya tidak tepat waktu, gimana anak saya? Begitu kan, Bapak Ibu kan? Nah, jadi lebih bagus motivasi eksternal atau motivasi internal, Bapak Ibu? Internal ya. Nah, jadi nanti bisa kita terapkan juga nanti ke anak didik kita. Jadi sesuatu itu jangan minta ada imbalan terhadap orang lain, tetapi motivasi itu adalah berguna buat kita pribadi. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, begitu juga yang diterangkan ataupun yang sudah oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, tadi balik dari motivasi ya. Motivasi, tapi tetap gerak dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Ya, next. Oke, salah satu budaya positif ya yang bisa kita lakukan itu dengan menggunakan metode restitusi. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ya, mereka sendiri yang tahu apa kesalahannya. Mungkin kalau selama ini tadi saya balik lagi langsung kita jas, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, kamu ini salah nggak? Biasa seperti itu kan? Tapi kita tanyakan dengan teknik restitusi, apa yang kamu berbuat? Contoh kecilnya, misalnya ada anak yang melanggar peraturan, misalnya ya antrinya tidak lengkap.
Ya Bapak Ibu ya. Kita tanyakan, ya. Kenapa? Ataupun Bapak Ibu tanyakan, ada yang salah dari anak Bapak ini, begitu kan? Nah, jadi mereka yang menjawab sendiri atas kesalahan mereka. Oh iya Pak, saya salah Pak, saya tidak lengkap atribut sekolah saya. Kan gitu kan? Oh gitu. Jadi kalau misalnya tidak lengkap, ya sesuai dengan peraturan sekolah, itu gimana? Ya Pak, saya siap menerima pembinaan dari sekolah. Langsung kan, Bapak Ibu kan? Ya kan? Mereka sendiri, anak kita sendiri, ya, yang mengutarakan kesalahan mereka, dan mereka sendiri yang mengambil, yang meminta hukuman, ya kan, untuk merubah diri dia supaya tidak melanggar peraturan lagi, Bapak Ibu kan, supaya lengkap atribut mereka. Nah, jadi bukan kita, mereka yang sendiri menyadarkan diri mereka. Nah, jadi tanpa harus kita yang marah-marah, ya Bapak Ibu kan, tapi mereka yang mengutarakan diri mereka. Itulah teknik restitusi. Ya Bapak Ibu ya, oke next. Nah, ciri-ciri restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi itu diantaranya ada 9 ciri-ciri. Ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Oke, yang kedua memperbaiki hubungan. 3 tawaran bukan paksaan. Tadi sudah saya jelaskan kan? Ya kan? Kita tidak memaksa, mereka sendiri, ya anak didik kita sendiri yang apa? Iya, yang memberi tawaran sendiri apa yang harus mereka perbuat untuk menebus kesalahannya supaya mereka tidak mengulanginya lagi. Itu kalau Ibu kan? Nah, oke, selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, kan maksud tadi kan ada kan? Contoh tadi ya, dia sendiri, ya melihat dirinya, ya, oh ini salah nih saya ini, ya, tanpa kita yang ngomong, mereka yang ngomong bahwa mereka itu salah. Oke, selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, cara restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, karakter. Ya, karakter yang ada pada diri anak kita sendiri. Ya kan? Oh, karakternya misalnya dia itu pendiam. Ya, itu karakter juga salah satunya kan? Nah, bagaimana teknik kita supaya ya pendiamnya itu ya kan bukan menjadi hal yang negatif. Ya, nah, bagaimana teknik kita sebagai guru? Oke, selanjutnya fokus pada solusi. Nah, kita kasih solusi, ya kan? Nah, ini kalau misalnya kamu sudah seperti ini, ya kan? Nah, ini bagaimana supaya anak Bapak ini tidak mengulangi lagi kesalahan? Itu salah satu solusi kan? Kita kasih solusi, tapi yang ngasih solusi adalah anak kita sendiri. Tetapi bukan berarti anak kita yang ngasih solusi kalau yang tidak sesuai dengan aturan sekolah ya nggak bisa kita terima. Ya, boleh kita kasih opsi solusi. Misal kasih solusi, kamu udah salah, harusnya gimana? Ya udah, mau saya kasih pembinaan Bapak. Nah, itu tidak bisa juga kan? Nanti takutnya mereka melakukan kesalahan lagi. Ya, oke, yang terakhir mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya, ya. Nah, maksudnya dalam artian kita kembalikan dia ke komunitasnya, ya, tanpa ada dalam artian itu tidak ada rasa berkecil hati, ya. Karena kalau kita kasih hukuman itu kan akan berdampak ke psikologis kita kan, Bapak Ibu kan. Nah, ketika mereka gabung ke kawan-kawan mereka terasa minder. Nah, jadi pada saat kita melakukan restitusi itu tidak ada ya psikologi anak seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, oke next. Oke, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan saja, keyakinan kelas itu mau sah? Ya, karena ya kalau kita punya peraturan kita harus yakin. Ya, kalau hanya peraturan aja biasanya akan dilanggar kalau tidak ada keyakinan. Contohnya, mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm? Tapi kalau tidak ada keyakinan pasti dia pakai helm kan, Bapak Ibu kan? Jadi kita kasih tahu ke anak didik kita, kamu nggak pakai helm nanti gimana? Nah, mereka tahu, oh iya Pak, oh iya Bu, nanti kalau saya nggak pakai helm, nanti safety saya atau nanti keselamatan saya itu bisa
berbahaya ketika saya jatuh. Ya, itu ya Pak Nurdin ya. Ya, ketika anak kita tidak pakai helm, ya kita tanya. Nah, kita tanya kenapa nggak pakai helm. Jadi mereka yang kasih tahu, ya keyakinan mereka. Dan kalau bisa tidak pakai helm nanti ada abu bisa mengganggu kesehatan kita atau mengganggu kesehatan mereka. Selanjutnya, mengapa memiliki peraturan 3M? Nah, yang baru-baru ini pada masa-masa COVID kan kita menerapkan peraturan 3M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, sampai dengan 1,5 meter. Kalau hanya peraturan saja mungkin tidak diperbuat ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kita kasih keyakinan ke anak didik kita bahwa pentingnya 3M pada masa-masa COVID, ya kan? Nah, mereka pasti akan berbuat itu. Tanpa harus lagi hari ini berbuat besok enggak. Tapi terus karena mereka punya keyakinan kalau mereka tidak mengikuti peraturan 3M pada masa-masa COVID itu bisa berbahaya pada diri mereka. Jadi kita harus memberi keyakinan kepada anak didik kita. Yang terakhir, ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ya, ataupun pembelajaran ya. Jadi kita harus kasih keyakinan ke anak didik kita bahwa dengan kita tepat waktu, ya, membiasakan diri kita untuk disiplin. Ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk budaya positif ini, ya, itu untuk supaya ya budaya positif ini dapat tercapai, itu salah satunya itu ada peraturan kelas, ya, dari cakupan kecil dulu, ya Bapak Ibu ya. Nah, peraturan kelas di kelas kita dulu itu harus ada peraturan yang dibuat ataupun dibakukan sesuai dengan kesepakatan ke kelas. Nah, masuk ke kesepakatan ke kelas Bapak Ibu. Setelah kesepakatan kelas sudah kita terapkan, maka lingkungan pun akan positif. Karena sudah ada aturan. Dan aturan itu harus ada keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas harus ada kesepakatan ke kelas. Maka timbullah budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan nantinya di kelas Ibu masing-masing, ya, baik itu untuk wali kelas maupun guru mata pelajarannya. Ini bisa kita sebagai contoh kecil. Itu kembali ke kelas Ibu masing-masing karena karakteristik itu anak didik kita itu berbeda-beda. Mungkin tidak bisa kita samakan kelas 10, kelas 11 ya, ataupun di jurusan MKPI, di jurusan TKJ itu mungkin berbeda. Ya, teknik kita untuk melakukan kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti yang tahu, ya, Bapak Ibu yang tahu dan Bapak Ibu nanti yang mengkoordinir untuk mendapatkan keyakinan dan kesepakatan kelas Bapak Ibu masing-masing. Next. Nah, ini merupakan peraturan dan keyakinan kelas. Ya, ada peraturan, ada keyakinan. Ya, nah, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bentuk dari keyakinan bahwa itu salah satu bentuk tanggung jawab. Ya, oke, next. Ini hukuman oleh penghargaan. Ya, kalau penghargaan menurunkan kualitas. Makanya jangan semua itu nanti kita kasih ke anak itu semua penghargaan. Ya, ketika tidak ada penghargaan yang kita peroleh, anak pun tidak akan mau melakukan itu lagi. Gitu loh Bapak Ibu kan? Tapi harus ada kesadaran dari diri dia. Ya. Nah, itu juga misalnya penghargaan mematikan kreativitas. Nah, maka jangan kita selalu mengasih penghargaan kepada anak didik kita. Bahkan sekarang aja untuk kurikulum merdeka aja, untuk ranking aja sudah tidak ada lagi Bapak Ibu kan. Nah, ini salah satu kan bentuk penghargaan ya, karena itu akan ada berdampak. Ketika anak kita ada dikasih penghargaan, yang satu tidak ada penghargaan, psikologinya yang tidak kasih penghargaan itu akan mengganggu kan Bapak Ibu kan, akan merasa terkucil hatinya. Nah, oke, next. Ini ada hukuman dan konsekuensi ya. Untuk hukuman itu ya, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus saja jadi. Pasti ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengasih hukuman kepada anak didik kita
itu pasti menyakitkan bagi anak didik kita kan. Ya contoh kecilnya, ketika kita beri hukuman, misalnya kita kasih push up aja, biasanya kalau ketemu kita dia negur kan, Pak, Bu. Ketika kita kasih pembinaan dengan proses hukuman, pasti ada di Bapak Ibu. Ketika biasa ketemu dia negur, dia negur. Itu kan Bapak Ibu kan? Nah itu udah hampir lumrah itu Bapak Ibu. Makanya kita jangan sering ngasih hukuman. Nanti kita terusnya. Ini adalah konsekuensinya juga guys. Sesuatu harus terjadi. Oke, next. Budaya positif juga yang akan kita terapkan di sekolah yang nanti juga akan dilakukan ataupun dilaksanakan baik itu guru, ya, anak didik kita ataupun semua warga yang ada di sekolah. Tapi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia, ya. Berbagai teknik yang kita lakukan tapi kita tidak tahu kebutuhan dasar manusia itu sulit kita terapkan. Ya kan? Karena kebutuhan dasar manusia itu bisa kita lihat. Yang pertama itu apa? Kebutuhan kita bertahan hidup. Jadi kita bisa memposisikan, ya, ini dia sedang apa, ya. Misalnya anak kita sedang lapar, misalnya kan. Nah itu kan bagaimana teknik kita ketika anak itu salah, ya kan? Anak itu salah, tapi posisinya sedang lapar. Nah itu kan kita lihat dari kebutuhan dasar manusia kan Bapak Ibu kan. Selanjutnya itu setelah bertahan hidup kasih sayang. Nah mungkin anak kita ini modelnya suka disayangin, ya. Jadi teknik kita menggunakan dengan kasih sayang. Selanjutnya dengan kesenangan, ya. Bagaimana, ya? Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Lalu penguasaan, ya. Penguasaan itu dalam artian ya kita sebagai manusia ya. Payah dikekang biasanya. Penguasaan, semuanya mau kita. Ya kan, ini juga anak didik kita kan. Nah seperti itu dia. Nah yang terakhir itu adalah kebebasan. Itu kebebasan yang sering namanya fase-fase kita guru yang mengajari SMK itu fase-fase anak ingin bebas, ingin menunjukkan jati dirinya. Itu Bapak Ibu kan? Tidak bisa dikekang. Ya. Nah jadi bagaimana teknik kita? Maka kita tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Oke, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu harus kita ketahui, ini yang paling penting Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nantinya bagaimana menghadapi anak didik kita. Ya, itu yang pertama ada penghukum. Yang kedua itu ada pembuat merasa bersalah pada anak didik kita. Teman, udah itu pemantau, dan terakhir manajer. Ya, jadi di mana posisi kita? Ya, ya. Tapi yang lebih bagus itu posisi kita itu berada di posisi teman, pemantau, dan manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan kita berada di posisi penghukum. Yang maksud posisi penghukum itu kita langsung mengejas, ya, mengejas anak didik kita, langsung memberi hukuman. Ya, itu pasti anak didik kita akan terganggu psikologinya. Gitu juga pembuat merasa bersalah. Kamu ini, apa kamu buat seperti ini? Kan udah tahu peraturan di sekolah seperti ini. Nah, itu salah satu contoh membuat orang merasa bersalah. Tapi kalau misalnya teman, kenapa nih anak bapak ini, ya, merokok? Kan gitu kan? Ngerasa itu teman, ya kan? Kenapa merokok di sekolah? Kan sudah tahu kalau merokok seperti apa. Iya Pak, merokok itu salah satu peraturan yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Kan kita makan tanpa harus tahu ini merokok. Ya kan? Saya pun orang tuamu. Ya, nanti kita mau ke guru BK, langsung nanti kita lihat apa mau di SPU atau mau dikeluarkan. Nah, ya, jadi kita usahakan itu posisi kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Oke, untuk pertanyaan, saatnya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan membuat orang merasa bersalah? Nah, itu bisa membuat kita bersalah ya. Misalnya, saya kecewa sekali lah sama anak bapak ini. Tiap hari buat kesalahan. Nah, itu posisi kita sebagai yang membuat masalah. Ya, oke, selanjutnya
Misalnya penghukum, posisi kita sebagai guru sebagai penghukum, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah aja, sudah capek Bapak Ibu ngasih tahu ya, atau Bapak ngasih tahu penjelasan seperti itu juga tetap salah. Nah, itu salah satu posisi kita sebagai guru adalah penghukum. Ya. Berarti itu boleh tidak? Bapak Ibu? Tidak boleh, ya. Nah, jadi poin 1 dan poin 2 itu boleh tidak kita terapkan lagi? Tidak boleh, ya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi kalau yang seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ataupun ayolah lakukan demi kemajuan kamu. Kita seperti teman kan? Nah, itu bagus tidak? Buat Bapak Ibu. Bagus ya Bapak Ibu ya. Itu juga untuk misalnya posisi kita sebagai guru sebagai pemantau. Apakah kamu mendapatkan stiker tentang hari ini? Ataupun apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kan pemantau. Siap Bu, insya Allah nanti saya akan berusaha mendapat stiker bintang ataupun mendapat nilai yang baik, bagus. Tanpa kita bilang kamu ini salah, udah capek gak? Itu kan langsung jadi apa tadi? Penghukum ya. Jelas ya? Tapi kita bilang gimana? Kira-kira anak Bapak ini bisa benar semua nggak? Nah, itu salah satu pemantau. Dan yang paling bagus itu adalah manajer. Kalau sudah manajer nih, ibaratnya sudah guru bagus, guru terbaik lah. Bagaimana menyikapi anaknya ketika membuat kesalahan. Itu untuk manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, yang tadi kita kembali ke awal tadi, ya, ilustrasi bagaimana kita bisa membuka genggaman, ya kan? Membuka genggaman orang yang di dalam itu ada sebuah rahasia. Itu contohnya manajer, ya. Itu teknik manajer. Susah memang, ya, susah. Nah, dengan proses, dengan pembelajaran, insya Allah nanti kita semuanya Bapak Ibu bisa di posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini ada juga segitiga restitusi bagaimana menyikapi anak didik kita. Ya, teknik kita sebagai guru menyikapi ketika anak kita membuat kesalahan. Ya, jangan langsung tadi saya bilang langsung ngejas, tapi ada tahapannya. Ada namanya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, contohnya itu yang pasti anak pernah melakukan kesalahan. Kenapa kamu salah? Dan itu ya, tanpa kita langsung ngejar, kita ngerasa juga diri kita, aku dulu waktu SMA ya macam saya sering itu ngomong di kelas ya gitu, pada saat proses pembelajaran, ya Bapak juga dulu pernah seperti itu ya, ngerasa kan waktu SMA juga pernah seperti itu. Tapi kan kalau kamu lakukan itu tidak baik, karena Bapak juga pernah merasakan. Kalau itu diteruskan nanti akan menghambat proses pembelajaran kalian kan gitu. Jadi kita menstabilkan dulu identitas itu ya, jangan langsung merasa kita paling paling benar ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus stabilkan diri kita dulu ya terhadap anak didik kita ketika mereka berbuat salah. Tentunya untuk menstabilkan itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan tadi juga ya. Macam saya ngerasa juga saya pernah merasa bersalah atau merasa salah ya Bapak Ibu ya, merasa salah pada saat posisi saya seperti kalian pernah merasakan seperti itu juga ya. Oke, yang selanjutnya untuk segitiga restitusi, validasi kebutuhan ya, validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu ya, kita itu harus tahu dulu ya. Nah, harus tahu dulu ya alasan kenapa anak didik kita berbuat seperti itu ya. Nah, alasan mereka berbuat kesalahan itu karena apa ya? Mungkin memang mereka itu ada permasalahan di keluarganya ya kan, ataupun di lingkungan, ataupun di komunitas atau di kelompoknya atau di kelasnya ya, dia dikucilkan atau sering dibully ya kan. Nah, di situ tugas kita menggali permasalahan anak didik kita. Kuncinya tidak boleh langsung mengejas ya, langsung ngasih putusan yang salah kepada anak didik kita. Oke, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, misal contohnya nilai apa yang
telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Maksudnya ini tadi kita kembali lagi kan ada kesepakatan kelas kan? Ya kan? Kita ulangi lagi yang kamu buat itu gimana? Nanti dia jawab, oh iya Pak, saya melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati di kelas. Ya mungkin Bapak Ibu sudah buat kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas. Ya gitu Bapak Ibu ya. Oke next. Ini refleksi ya. Ya refleksi dari tadi saya sudah memaparkan ya kan apa yang sudah saya dapatkan pada saat saya mengikuti pelatihan guru penggerak ya mengenai materi budaya positif ya. Di sini kita merefleksikan diri kita ya Bapak Ibu ya, jadi kita merefleksikan diri kita supaya kita merubah paradigma kita sebagai seorang guru, bagaimana menghadapi permasalahan ya, baik permasalahan pekerjaan pribadi maupun permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita ya. Kuncinya tidak langsung mengejas ataupun langsung memberi hukuman kepada anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Jadilah kita sebagai guru itu diposisikan sebagai teman, ya, pemantau dan manajer, Bapak Ibu ya. Jangan sebagai apa tadi? Penghukum dan sebagai posisi membuat salah, ya. Selanjutnya perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin ya Bapak Ibu sudah tahu ya makna disiplin yang next baik ya. Dari penjelasan saya ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya kita bisa menerapkan ya kuncinya ini ya pemaparan saya atau presentasi saya ini ya tujuannya adalah supaya budaya positif di sekolah kita ini bisa kita terapkan bersama-sama. Tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama itu tidak bisa ya Pak. Ibaratnya itu kalau kita kerja sendiri itu susah, ya. Nah, bahkan di sini kita saling berdiskusi ya mengenai budaya positif. Mungkin ini saja ya Bapak Ibu yang bisa saya paparkan ya, yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pelatihan guru penggerak untuk budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teddy. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Bapak Teddy. Baik, dengan berakhirnya pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Teddy Pradita, maka berakhir juga acara untuk kita kali ini. Sebelum menutup acara ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya dari tadi ada membawa acara, apabila ada kata salah saya mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.